Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Maria Julebaan, NIM 230-346, kelas B semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama dari mata kuliah Masyarakat dan Kebudayaan di NTT tentang belajar dari komunikator dalam perubahan sosial. Menurut Manyonso tahun 2006, istilah komunikasi pembangunan pertama kali dicetus pada tahun 1971 oleh Profesor Nora C. Quibral. Quibral mendefinisikan lapangan sebagai seni dan ilmu komunikasi manusia yang diterapkan pada transformasi cepat suatu negara dan masyarakatnya dari kemiskinan ke keadaan dinamis pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan kesetaraan sosial yang lebih besar dari potensi manusia. Sejak awal, Quibral membedakan antara dua cara komunikasi pembangunan. Yang pertama, top-down atau pemerintahan, dan bottom atau rakyat. Meringkas sejarah komunikasi pembangunan tidaklah mudah karena dianggap memiliki asal-usul dan founding fathers yang berbeda. Beberapa menjelaskannya sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Wacana dominan tentang sejarah komunikasi pembangunan didokumentasikan oleh beberapa perwakilan utama Amerika dari tradisi komunikasi dan modernisasi. Salah satu upaya terbaru untuk menyajikan definisi komunikasi pembangunan yang terpadu dan dapat diterima dilakukan selama Kongres Dunia Pertama tentang komunikasi untuk pembangunan Roma 25-27 Oktober 2006. Konses Roma menyatakan bahwa komunikasi untuk pembangunan adalah proses sosial berdasarkan dialog dengan menggunakan berbagai alat dan metode. Ini juga tentang mencari perubahan pada tingkat yang berbeda, termasuk mendengarkan, membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan dan keterampilan, membangun kebijakan berdebat dan belajar untuk perubahan yang berkelanjutan dan bermakna. Kedua, 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Terdapat 3 konsep komunikasi untuk pembangunan, antara lain yang pertama, jurnalisme pembangunan, komunikasi pendukung pembangunan, dan komunikasi pembangunan. Ketiga saling melengkapi menjadi produk dan dari pencarian bersama untuk konten komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiganya dimaksud untuk memerangi masalah ekonomi dan sosial dengan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasikan dengan kelompok lain selain komunikator profesional, itu dengan ilmu sosial, hampir tidak dengan politis. Menariknya, ketiganya berkembang di Asia. Ketiga, kebijakan komunikasi pembangunan. Tatanan informasi dan komunikasi baru untuk pedesaan jelas sama valid dan mendasaknya untuk alasan yang sama yang diajukan atas nama tatanan dunia baru. Harus ada kebijakan komunikasi nasional yang bahkan akan membuka akses informasi di perkotaan dan pedesaan. Jika secara makrokosmos beberapa penyebab aliran diskriminatif berakar dari luar, maka disitulah harus diperbaiki. Tetapi negara-negara Asia tidak dapat dengan hati nurani mengutuk ketidakadilan di negara lain, sementara situasi yang sama terjadi di halaman belakang mereka sendiri. Selain itu, konstruksi masyarakat miskin global memiliki sedikit kegunaan dalam membangun akar rumput. Dibawa ke seluk-beluk, kaum miskin global dipisahkan menjadi kaum miskin desa yang harus menjadi fokus setiap masyarakat. Kebutuhan dasar membutuhkan jawaban dasar. Masalah komunikasi yang membayangi di sebagian besar Asia adalah buta huruf, bahasa nasional yang lemah, sistem pendidikan yang tidak memadai, tautan yang terfragmentasi di antara banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi yang dingin adalah kebijakan yang akan mengatasinya, terlepas dari apakah media terlibat atau tidak. Tetapi, pemerintahan Asia dapat mengambil sikap tegas sekali dan untuk semua dan mengesankan teknologi komunikasi yang ada untuk memerangi penyakit ini. Komputer dengan cepat
merevolusi gaya hidup di kawasan industri seperti Singapura dan Hong Kong. Inilah saatnya jika belum terlambat untuk memastikan bahwa teknologi tidak semakin memperlebar jurang antara kota dan desa atau si miskin dan si kaya di Asia. Keempat, komunikasi untuk pembangunan. 1. Awal ilmu komunikasi dan komunikasi pembangunan. Sejarah studi komunikasi sebagai bidang independen masih jauh dari selesai karena sulit untuk mengidentifikasikan tanggal untuk permulaan dan lebih sulit lagi untuk menjelaskan apakah itu berkembang lebih secara kebetulan daripada dengan desain. Ada dua narasi sejarah yang menawarkan skenario yang berbeda. Kisaran tradisional dari beberapa penulis di tahun 1990-an yang mengidentifikasikan pendirian dengan membuka departemen universitas pertama yang dengan nama komunikasi masyarakat di University of Illinois pada musim gugur 1947. Pendirian dikatakan adalah Sarjana Wilbur Eastham, dan program ini dibuat dengan teori dan metode pinjaman dari ilmu sosial kuantitatif abad pertengahan di Amerika dari disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Narasi lain untuk penciptaan program komunikasi universitas dikembangkan oleh kumpulan berbagai sarjana kritis yang sejak akhir 1980-an memperdebatkan relevansi paradigma dominan yang pertama kali dikemukakan oleh Stram di Illinois. Kritiknya adalah bahwa bidang komunikasi kompleks yang berasal dari abad ke-19 di Amerika dan Eropa jauh lebih besar daripada yang diusulkan oleh Stram. Tetapi faktanya tetap bahwa paradigma asli mempengaruhi prodi awal studi komunikasi dan akhir 90-an hingga 1970-an tidak dengan konsekuen positif. Kelima, komunikasi lingkungan, partisipatif, pedagogi, dan praktik. Peran komunikasi dalam perubahan sosial. Komunikasi partisipasi adalah subbidang penting dari CDSC yang mempelajari pendekatan bottom up untuk perubahan sosial. Para ahli komunikasi partisipatif berpendapat bahwa orang harus memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kemampuan mereka untuk dapat mengembangkan komunitas mereka sendiri. Pada intinya, komunikasi partisipasif mendorong dialog, memperdaya orang-orang di pinggiran, menyuarakan narasi yang terpinggirkan, menggunakan komunikasi horizontal, dan melibatkan siklus aksi refleksi aksi. Komunikasi partisipasi menanamkan pengetahuan lokal dan adat karena berbasis tempat dan melibatkan masyarakat lokal dalam semua tahap perencanaan penelitian, dalam proses tindak dan refleksi yang mengarah kaum tertindas menuju transformasi diri. Freire membedakan ini dari pendidikan urban di mana satu orang bertindak atas orang lain. Kedua, komunikasi untuk pembangunan C4D dalam komunikasi untuk perubahan sosial. Pembangunan dan komunikasi perubahan sosial adalah mekanisme lokal dan internasional untuk apresiasi masyarakat yang berkelanjutan dan untuk menggunakan informasi dan pengetahuan baru untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka, tidak hanya dalam keadaan material, tetapi juga dalam nilai-nilai sosial yang tidak berwujud seperti kesetaraan jenis kelamin dan kebebasan memilih. Pemberdayaan manusialah yang memerlukan perencanaan strategis, perlibatan khalayak sasaran, dan perlibatan penerimaan manfaat sebagai perencanaan dan pelaksanaan bersama. Ledakan yang sedang berlangsung dalam penyebaran komunikasi, terutama penetrasi alat-alat sosial dan teknologi informasi dibagi paling terpencil di dunia, menghadirkan peluang yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk menggunakan komunikasi sebagai alat strategis untuk pemberdayaan dan perubahan sosial.
Komunikasi untuk pembangunan dibawa oleh orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi, partisipasi yang memfasilitasi pertukaran pengetahuan untuk menghasilkan perubahan pembangunan yang positif. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.